Selamat siang rekan-rekan semua. Perkenalkan saya Rahel Aulia. Di sini saya sebagai Supervisor Food and Beverage di Restoran Nusa Rasa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai peningkatan disiplin kerja dan etika profesional staf Food and Beverage di Restoran Nusa Rasa, khususnya pada bagian pelayanan dan dapur. Nah, akhir-akhir ini saya sering mendengarkan berbagai permasalahan utama yang sedang terjadi di lingkungan kerja Restoran Nusa Rasa ini, di mana banyak staf tuh menggunakan HP saat bertugas, di mana hal tersebut tuh dapat mengganggu fokus dan pelayanan. Kemudian juga ada meningkatnya keterlambatan masuk kerja, dan juga terdapat beberapa karyawan tuh yang pulang lebih awal tanpa izin. Kemudian juga beberapa staf tuh kurang inisiatif dalam membantu rekan kerja, kurang responsif, dan juga terlalu pasif atau kurang aktif di lingkungan kerja. Nah, yang terakhir juga saya sering mendengar bahwa ada staf yang tidak menunjukkan kepedulian terhadap tugas dan kualitas layanan di restoran ini. Nah, untuk menghadapi permasalahan yang akhir-akhir ini sering terjadi di restoran, di sini saya akan menjelaskan tujuan-tujuan yang bisa kita capai untuk menangani atau menghadapi masalah tersebut. Nah, yang pertama itu membentuk budaya kerja profesional dan tepat waktu. Kemudian kedua itu mengurangi pelanggaran jam kerja, penggunaan HP saat jam kerja atau saat bertugas, dan sikap tidak kooperatif. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan inisiatif pada staf. Kemudian yang terakhir yaitu memberi kejelasan mengenai sistem konsekuensi dan reward atau penghargaan. Nah, di sini akan ada 4 poin tujuan. Nah, saya akan memaparkan masing-masing dari poin-poin tersebut. Nah, yang pertama itu ada membentuk budaya kerja profesional dan tepat waktu. Nah, di tujuan ini itu kita bisa melakukan yang pertama menunjukkan sikap kerja yang sopan, rapi, dan menghargai sesama. Kemudian yang kedua itu kita bisa datang dan pulang sesuai jadwal kerja yang telah ditentukan dari awal. Nah, yang ketiga, siap bekerja sejak awal shift tanpa menunda-nunda tugas. Kemudian yang terakhir, kita bisa meningkatkan kepercayaan pelanggan dan citra positif untuk restoran Nusa Rasa ini. Kemudian yang kedua yaitu ada mengurangi pelanggaran jam kerja, penggunaan HP, dan sikap tidak kooperatif. Nah, pada bagian ini kita tuh bisa melakukan beberapa hal yang mungkin bisa mencegah adanya permasalahan ini. Nah, yang pertama itu kita bisa melakukan membangun kerjasama yang baik antar anggota tim dan staf. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan HP selama bertugas kecuali mungkin ada kondisi darurat ataupun ketika istirahat. Nah, yang terakhir, mengurangi gangguan kerja yang bisa berdampak pada pelayanan pelanggan. Kemudian pada tujuan ketiga yaitu menumbuhkan tanggung jawab dan inisiatif kerja. Nah, ini kita bisa melakukannya melalui menyadari dan menjalankan tugas tanpa harus selalu diingatkan oleh rekan-rekan yang lain atau oleh atasan. Kemudian yang kedua, kita bisa mampu melihat dan menyelesaikan masalah dengan proaktif. Kita tuh ketika terjadi sesuatu kita harus aktif, saling berdiskusi, nggak boleh kayak kita tuh pasif gitu. Kemudian yang ketiga, membantu rekan kerja yang sedang kewalahan tanpa diminta. Nah, kita tuh harus ada inisiatif ketika mungkin rekan kita atau teman kita tuh ada yang kesulitan menghadapi atau mengerjakan tugas gitu yang telah diberikan oleh atasan atau mungkin saat membuat pesanan atau yang lainnya. Nah, kita tuh bisa membantu tanpa kita harus diminta oleh atasan atau rekan kita itu. Nah, yang terakhir membentuk tim yang cekatan dan sigap dalam bekerja. Kemudian poin keempat itu memberi kejelasan sistem konsekuensi dan penghargaan atau reward. Nah, itu tuh yang pertama bisa menyusun aturan yang jelas dan berlaku adil bagi semua staf, di mana kita menyusun aturan atau ketentuan-ketentuan. Kemudian kita bisa memberikan teguran atau sanksi bagi yang melanggarnya. Nah, semisal ada yang melanggar atau tidak menepati ketentuan-ketentuan, nah itu tuh kita bisa memberikan
teguran atau mungkin sanksi yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu memberikan apresiasi atau reward kepada staf yang berprestasi atau yang telah berhasil mencapai sesuatu gitu. Nah, dari keempat poin yang sudah saya bahas sebelumnya mengenai tujuan apa yang akan kita capai untuk menghadapi masalah yang akhir-akhir ini sedang terjadi. Nah, di sini saya sebagai supervisor, saya tidak hanya akan menegur kalian ketika kalian melakukan kesalahan, tetapi di sini saya akan menjadi pengarah dan pendukung kalian. Kemudian juga saya akan membangun lingkungan kerja yang saling membantu dan menghargai satu sama lain. Yang ketiga, saya akan menegakkan aturan kerja secara adil kepada semua karyawan. Dan di sini saya juga akan mengawasi, mengevaluasi, dan memberikan apresiasi kepada staf yang menunjukkan kinerja baik mereka. Nah, dari semua apa yang sudah dibahas kita pada pertemuan ini, saya sangat berharap bahwa akan ada dampak positif dari apa yang kita lakukan ini. Di sini saya berharap akan adanya peningkatan disiplin dan profesional kerja. Di sini saya juga berharap pelayanan kepada pelanggan itu menjadi lebih cepat, ramah, dan konsisten. Dan juga suasana kerja yang lebih nyaman dan saling menghargai satu sama lain. Dan juga staf lebih termotivasi dan bertanggung jawab di dalam mereka bekerja. Dan semua hal ini tidak akan terjadi tanpa perubahan sikap dari kita semua masing-masing sebagai tim dalam restoran Nusarasa ini. Nah, sebelum saya menutup pertemuan atau pembahasan kita kali ini, di sini saya akan menekankan kepada kalian semua bahwa perubahan sikap sebagai staf itu sangat penting dan kita semua nantinya akan memiliki peran dalam memperbaiki budaya kerja tim kita di restoran ini. Nah, perubahan ini tuh bisa kita mulai dari sikap dan kesadaran kita sendiri. Nah, mari kita menjadikan pertemuan ini tuh bukan hanya sekedar saya memberikan informasi kepada kalian semua, tetapi sebagai langkah awal untuk berubah bersama-sama. Di sini saya akan mengajak kalian semua berubah menjadi lebih disiplin, lebih bertanggung jawab, dan juga lebih peduli terhadap tim atau rekan kita yang lain. Jadilah bagian dari tim yang solid, profesional, dan membanggakan restoran ini. Ayo, kita wujudkan perubahan mulai hari ini. Kita bisa kalau kita mulai bergerak bersama-sama. Terima kasih rekan-rekan semua atas waktu yang sudah kalian luangkan. Jika masih ada yang ingin ditanyakan atau kalian belum paham, kalian bisa menghubungi saya melalui WhatsApp atau email, atau setelah ini bisa bertemu dengan saya setelah pembahasan ini. Selamat melanjutkan kegiatan dan pekerjaan kalian. Good luck buat kita semua.